Satu Tat, kalau dapat kiriman makanan pas hari itu gimana Tat? Kiriman makanan? Iya. Pas hari itu? Iya. Iya. Tapi kita nggak ngucapin loh Tat. Tetangga kan kita. Soalnya pas waktu Idul Fitri, kan kalau di Jawa tuh ada namanya anter-anter. Jadi kita lagi berbahagia Idul Fitri, kita bagi-bagi makanan seperti itu. Mungkin juga dasarnya itu mungkin antum ustadz, saya non ustadz. Mungkin dasarnya orang Jawa dulu itu begini, kan katanya Rasulullah tuh kalau masak gitu ya, baunya tuh kecium kayak mana itu, dia harus merasakan juga masakannya. Mungkin berbasis itu akhirnya dia muncullah kebiasaan di orang Jawa itu anter-anter itu. Nah, bagi si tetangga kita yang kena, yang non muslim gitu, yang dapat bagian anter, dia juga ingin membalas budi sebenarnya. Ketika di hari raya dia juga balas nganterin makanan buat kita. Nah, piye Tat? Ya, gini sederhana. Wah, enak dan ayam bakar satu ekor. Gampang. Pertama gini. Ketika ada pemberian yang sampai kepada kita, kan tinggal itu akotnya apa? Akotnya apa? Akotnya antara kita dengan dia itu apa? Itu yang bisa mendefinisikan ini nanti bisa kita terima atau enggak. Biasanya akotnya orang-orang beliau-beliau yang memberikan itu tuh biasanya pemberian. Iya, pasti. Hadiah. Pasti. Dalam Islam ya berarti hibah. Oh, hadiah. Hibah kan. Boleh nggak? Boleh. Diterima dengan catatan halal apa haram. Oh, jenis makanannya. Oh, insya Allah halal. Nah, kalau halal, karena dia tahu juga misalnya ini yang mau dikasih Muslim. Orang Muslim, jadi dia beli makanan langsung misalnya dari suatu restoran yang sudah ada label halalnya gitu, terserah gitu. Boleh. Tahu nggak Tat, kalau saya nyiasatinya gimana? Jadi ketika di hari itu gitu, saya sama istri saya mana saya pergi. Jadi yang bukan, benar nggak di rumah, biar yang terima ART saya. Jadi tidak ada kata-kata apa-apa gitu. Jadi saya cuma, Pak tadi dapat makanan dari depan. Oh iya, makan dulu. Iya. Nah, jadi hibah jatuhnya tadi ya? Hibah. Walaupun ada hibah yang kemudian tidak diperbolehkan. Apa itu Tat? Kalau hibah itu misalnya mengganggu akidah. Atau hibah itu karena terkait dengan akad yang diharamkan. Diperjelas maksudnya apa? Hadiah dari bank. Itu udah harga mati. Itu enggak boleh. Misalnya kan kadang bank itu kan teknik marketingnya kan perbankan itu. Kita ulang tahun misalnya. Riba tuh emang. Ya kan begitu. Di mana-mana ada riba. Sekecil itu kan karena kita. Saya tahu contohnya Tat. Misalnya di bulan puasa. Kita ke bank. Yang kita kan ada akun gitu, ada rekening di sana kan. Nah, padahal akad kita sudah wadiah, tanpa bunga, tanpa apa gitu. Sama dia, Pak, ini menyambut hari Idul Fitri, dapat seperangkat alat sholat dan gitu nih. Nggak boleh tuh. Nggak boleh, Tat? Nggak boleh. Harus manfaatkan itu. Waduh, sarungnya sudah pakai sholat ya Tat? Ya kan nggak tahu kali ya waktu itu. Waduh, sekarang jadi tahu ya. Jadi nggak berani nerima lagi berarti. Iya, jangan diterima. Kalau tapi yang lama nggak perlu dikembalikan dong? Nggak perlu kembali ya Tat? Saya tuh juga begini, nggak perlu dikembalikan. Saya tuh juga begini. Kan ada permen di depan itu. Permen yang sambil nunggu itu boleh sama juga. Air mineral. Nah, itu nggak boleh juga ternyata. Sekecil itu. Karena itu kita mengambil manfaat. Sekecil apapun manfaat yang kita ambil, yaitu riba. Serem banget Tat. Sekecil apapun itu. Iya, dari utang piutang. Bahkan kan begini ya. Misalnya gini, kita aja nih. Misalnya jenengan mengutangin saya. Saya ngutangin jenengan, minjemin duit. Kita nggak pakai riba utangnya. Nggak ada pinjam riba, 10 kembali 10. Nggak ada riba, nggak ada bunga, gitu kan. Terus saya atau jenengan, atau saya tuh kemudian ngajak jenengan naik motor saya. Padahal itu tidak biasa terjadi di antara kita. Atau saya ngasih hadiah ke jenengan. Padahal, ini mentang-mentang habis dipinjemin duit kok dikirimin kue nih. Iya, kok baik banget kan, gitu kan. Apalagi jarang-jarang nih dikirimin kue. Apalagi ngasih hadiahnya pas mau bayaran lunasin utang. Iya, apa maksudnya ya? Iya. Itu enggak boleh. Bisa jadi jatuhnya riba. Jadi riba itu definisinya bukan hanya bunga ya,
tapi manfaat yang kita dapatkan. Kecuali kita sudah biasa. Misalnya saya sudah biasa nebeng jenengan, kita sudah terbiasa tukar-menukar hadiah, it's okay. Wah, sampai segitu tadi. Ya kan? Jadi kita nih memang teman dekat, tapi memang kita nggak pernah kirim-kiriman makanan. Tidak biasa dilakukan kirim-kiriman. Terus tiba-tiba ketika jenengan pinjam duit sama saya 10.000, kembalinya 10 padahal ada ribanya. Tidak ada nilai lebih dari uang itu. Terus nyonyanya jenengan kok pas bikin kue gitu ya. Ini kasih ini jiwawannya gitu. Hati-hati. Makanya kadang kalau kita ada akad utang piutang dengan seseorang, itu dilihat, harus dilihat apa yang biasa sudah kita lakukan dengan dia, itu tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang belum biasa, ya itu hati-hati, bisa jadi mengambil manfaat dari situ. Nah, kalau misalnya kita akadnya sudah nggak ada, ini jadi bahas riba nih. Dikit aja biar nggak penasaran tanggung nih. Minjemin 10, udah janji kembalinya 10 gitu ya. Tapi ternyata usahanya jenengan ini hasilnya lumayan. Lumayan baik, sehingga jenengan merasa nggak apa-apa ini ngembalinya 11 gitu. Walaupun yang kelebihan 1 itu tidak kita tetapkan atau tidak kita tentukan sebelumnya gitu. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan ceritanya Rasulullah dulu minjem unta, kembalinya di unta yang lebih bagus itu. Nah, ini bagaimana jadinya? Jadi yang minjem 10 kembali 11 itu jadi gini, boleh saya terima nggak? Dipisah tapi akadnya. Jadi kan di dalam fikih muamalah itu ada majelis khiyar namanya, khiyar majelis. Majelis tempat kita bertransaksi. Satu majelis itu menyelesaikan yang 10.000 itu dulu. Habis itu kita selesai, pisah, terus balik lagi. Nah ini saya kasih hibah. Bisa begitu. Ini biasanya saya terapin kalau mau jual beli perhiasan. Tukar tambah kan nggak boleh. Nggak boleh, ya. Harus diuangkan dulu. Oh, jadi perhiasan lama dicairkan dulu, dapat uangnya saya dapat dulu. Saya lihat dulu uangnya biasanya. Saya minta mana uangnya dulu, kata saya. Uangnya dulu. Terus habis itu uangnya nggak kemana-mana kan, sebenarnya di situ aja. Terus ibarat kata saya keluar sebentar, terus masuk lagi. Harus kayak gitu, Tat? Ya, nggak mesti sih. Tapi kalau saya kan ngambil amannya gitu. Atau kadang-kadang nggak begitu juga nggak apa-apa. Tapi yang penting saya bilang, Pak, ini selesai dulu ya. Ini uangnya saya terima. Selesai. Hasil penjualan yang emas saya yang pertama Oke, tadi. sejuta. Misalnya. Nah, terus saya punya uang tambahan kan sebenarnya, berat kan begitu. Nah, sekarang saya pengen yang ini 1.500.000 kan. Ini uangnya 1.000.000, ini 500 beli yang ini. Atau enggak, kita enggak perlu jual sini yang 1.000.000. Saya bikin yang 1,5 juta, ini duitnya udah 1,5 juta. Nah, juga bisa kan. Langsung duitnya. Nah, gitulah ya. Kalau kok ke situ gitu ya. Enggak, soalnya tadi nyambung masalah apa ya tadi? Masalah apa Mas tadi kok bisa jadi bahas riba? Resolusi jadi. Enggak, awalnya. Ater-ater di hari raya itu. Ya, begitulah sih. Nah, jadi harus hati-hati. Sekarang di tema yang sedang itu, resolusi 2025 apa nih, Tat? Janji pada diri kita sendiri, janji kebaikan tadi untuk tidak mencongkel tokonya orang. Jadi sebenarnya begini, saya ingat di dalam kopi surah, habis nih. Bikin lagi. Aduh, embung bentar. Jadi Al-Hasyr ayat 18. Jadi Allah itu kan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah. Jadi hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan cobalah setiap pribadi itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok. Jadi maksudnya begini, sebenarnya sebelum bicara resolusi kan berarti kita harus bicara apa sih yang sudah terjadi belakang, kan begitu. Evaluasi kan. Bahasanya itu begini, kalau kata Nabi, kalau kata Allah itu, sebelum saya ngisap kamu, kamu hisaplah dirimu sendiri. Karena apa? Ketika Allah itu menghisap kita, itu tidak akan pernah salah. Hitungannya pasti rigid, detail gitu. Sekecil apapun dosa kita, sekecil apapun kesalahan kita, tercatat dengan biji sangat baik. Iya, ya biji zaro kan. Itu tercatat dengan sangat kemudian detail, kan begitu. Nah,
berarti sebelum kita meresolusikan apa yang mau kita lakukan, kita evaluate dulu apa yang sudah terjadi. Saya sendiri secara, walaupun ya tidak mesti pas akhir tahun Masehi ya, harusnya sih setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Karena masalahnya kan mati itu bisa kapan aja. Betul. Mati kan nggak nunggu kita selesai 1 tahun kemudian kita resolusikan kan. Bisa antum duluan, saya belakangan. Bisa jadi begitu. Ya kok sama aja ya berantakannya. Nah itu makanya pertama evaluasi. Baru yang kedua itu kan sebenarnya kalau di dalam kaum muslimin itu kan sebenarnya prinsipnya sederhana. Kalau kaum muslimin itu ya, kan orang-orang Islam itu sebenarnya diajarkan oleh Nabi itu dengan sebuah ajaran yang menurut saya ini loh. Perbandingan antara, kan hadis Nabi nih, perbandingan antara hari ini, hari kemarin, dan hari esok. Resolusinya kan sebenarnya poinnya di situ saja. Hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin. Kan begitu kan? Ya enggak? Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kan begitu. Jadi kalau kata Nabi itu kan mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robih. Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka robih. Dia tuh orang yang beruntung. Berarti tadi hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dia beruntung. Oke. Berarti harus kita pastikan hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin agar kita jadi orang yang beruntung. Terus dilanjutkan oleh Nabi yang berikutnya kan, wa mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Nah, siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Jadi kalau hari ini itu sama dengan hari kemarin, itu beruntung. Sama rugi. Sama ya, berarti rugi. Ini kan relate dengan sebenarnya wal asr innal insana lafi khusrin. Demi masa, kan kalau Allah itu sudah bersumpah atas satu item lah bahasanya itu, maka harus diperhatikan dengan sangat luar biasa oleh umat manusia gitu. Kata Nabi apa? Ya kata Allah apa? Manusia itu berada dalam kerugian. Loh kenapa? Kalau hari ini sama dengan hari kemarin itu rugi karena ada sesuatu yang pasti berkurang. Apa itu? Umur. Umur itu kan masalahnya pasti berkurang kan. Nggak bisa kita. Berarti tahun 2025 kan jatah umur kita berkurang, Tante? Iya, nggak usah tahun 2025 dong. Sekarang kita lagi podcast ini. Dengan argo berjalan waktu. Kita lagi podcast ini, kita sedang ngobrol-ngobrol ini, kan jatah kita kan berkurang terus. Cuman yang menjadi ngerinya itu adalah kita nggak tahu jatah kita ini sampai kapan. Nabi itu memang kan 60-63 tahun. Biasanya umatnya seorang nabi itu tidak akan jauh dari kemudian nabinya. Tapi kan masalahnya adalah kita ini dikasih 63 semua apa enggak, kan begitu. Makanya kan saya selalu bilang, kalau ada orang yang, mohon maaf ya, yang hijrah yang sudah tua, kemudian dia hijrah. Memang umurnya tinggal sedikit. Tapi dia pasti ternyata clear, udah dikasih Allah misalnya sudah sampai 60 tahun. Nah, orang-orang muda ini yang masih umur 30 kan belum pasti. Bisa jadi amalannya nanti nggak cukup. Nah, itu kan yang maksudnya ngerinya. Makanya kan apalagi di sini kan terakhir Nabi itu kan mengatakan wa mangkana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa, yang ini yang ngeri nih, mal'unun. Barang siapa yang hari ini itu lebih buruk, lebih jelek daripada hari kemarin, dia adalah orang-orang yang dilaknat, celaka. Jadi sebenarnya prinsipnya apa? Gimana caranya kita bisa jadi lebih baik daripada hari kemarin. Dalam hal apa? Ya dalam hal ketaatan kepada Allah. Jadi resolusi apapun yang mau kita bikin harusnya membuat kita semakin taat kepada Allah. Secara garis besar situ Anda boleh pakai ilmu resolusi apapun. Mau pakai plan, kemudian action dan lain-lain, mau pakai ilmu tentang manajemen planning dan lain, silahkan. Tapi pertanyaannya bagaimana planning itu membuat kita bisa lebih baik daripada hari kemarin. Nah, kalau kita selalu berpikiran baik kepada Allah, berhusnuzon pada Allah, ya artinya apa yang terjadi hari ini, misalnya hari ini saya ngopi nih, padahal kemarin saya nggak ngopi, insya Allah lebih baik. Kan jadi dan kita selalu berpositif thinking terhadap Allah, karena Allah itu adalah bagaimana prasangka hambanya kan seperti itu. Dan kita selalu kalau misalnya gini, kemarin kita ini dagang ya, misalnya kemarin kita berdagang laku 10.000, hari ini kok lakunya cuma 7.000, nah 7.000.
secara nominal itu kan turun. Tapi kalau misalnya kita menganggap, oh 7.000 ini insya Allah ini lebih baik. Insya Allah ini terbaik yang diberikan Allah. Ya seperti itu. Boleh dong, Tat? Boleh. Walaupun secara nominal turun sebenarnya. Makanya kan yang dihitung di sini tuh amalan. Amalan dan respon-respon kita terhadap kejadian-kejadian yang menimpa hidup kita di hari itu maksudnya. Itu saja. Makanya kan setiap akhir itu, setiap akhir akhir hari itu, menjelang tidur itu kan kita sebenarnya harus, kenapa disunahkan kan ya banyak istighfar. Karena pertama ya bisa jadi kita sudah banyak melakukan dosa kan. Dan tuh kita secara pribadi bisa ngerasa itu. Kita bisa ngerasain. Yang kedua kenapa? Karena orang yang tidur itu setengah mati. Yang kata kata Nabi dan Rasulnya itu, perbedaan antara orang mati dengan orang tidur itu ruhnya sama-sama dipegang oleh Allah. Tapi bedanya ketika orang itu tidur, dia bangun, ruhnya itu dikembalikan oleh Allah. Wah, kalau nggak dikembalikan? Ya mati sekalian. Makanya kan ada beberapa yang mati dalam tidurnya kan. Meninggal dalam tidurnya, ketemu ajal dalam tidurnya. Nah maksudnya makanya kita kan harus menghisap diri kita setiap hari itu sebenarnya. Karena itu juga. Nggak ada yang tahu kan besok kita masih lanjut apa enggak. Jadi intinya kalau kita sih prinsipnya sebagai seorang muslim adalah besok itu harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan kalau kita selalu berpositif thinking, pasti selalu hari itu baik terus. Ya, berpositif thinking, berhusnuzan kepada Allah, dan yang paling penting apa? Ya, melakukan perintah Allah. Itu penting tuh. Ya, jadi ini misalnya dia melakukan maksiat gitu kan, tapi dia berpositif thinking. Ya, it's okay, itu boleh. Itu kan pembahasan antara khauf dan roja sebenarnya, antara harapan dan keputusasaan. Kita harus punya harapan bahwa Allah itu akan mengampuni dosa kita. Bukan maksiatnya yang positive thinking loh ya. Tapi tidak boleh kita bersengaja bermaksiat karena kita menganggap Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Waduh. Karena begini, satu, kita bisa mengkonfirmasi nggak Allah tuh mengampuni dosa kita. Tapi kita bisa berpositif tinggi, Allah pasti, Allah Maha Pengampun. Betul. Tapi kemudian kan kita bikin dosa terus nih. dengan kemudian pikiran, nanti diampuni oleh Allah. Pertanyaannya sempat nggak kita minta ampun? Yang kedua, kalaupun kita sempat minta ampun, diampuni nggak oleh Allah? Kan nggak ada yang tahu kan? Tapi kan pasti diampuni kan? Dari Allah mana? Kan Maha Pengampun. Yang bisa memastikan itu siapa? Nanti setelah dari sana. Alah, repot kan? Sehingga apa? Makanya kan asumsinya apa? Asumsinya adalah, makanya tengah-tengah itu Allah itu Maha Pengampun. Maka ketika kita berdosa, namanya manusia, bisa jadi kita nggak sengaja berdosa atau kita sedang drop dan lain-lain. Allah itu Maha Pengampun, maka mintalah ampunannya. Ya, ibad ya. Jadi Allah itu dalam Al-Quran itu mengatakan ibad, hamba-hambaku. Maknanya ibad ini hamba-hamba yang paling jelek sedikit pun itu diampuni oleh Allah. Nah itu. Yang kayak kemarin kita bahas sama Mas Mawan itu kan. Itu pasti diampuni oleh Allah. Cuman jangan sampai kita bersengaja bermaksiat karena merasa Allah itu Maha Pengampun. Ngelunjak bahasanya. Kan begitu. Karena permasalahan begini, ketika kita beramal soleh, gini, pastian mana nih? Ketika kita bermaksiat langsung dapat dosanya, tahu kita bahwa itu berdosa. Kemudian ketika kita beramal langsung dapat pahalanya, bahwa amalan itu diterima. Yang mana yang lebih pasti? Ini salah. Yang berbuat baik itu. Soalnya gini, kalau kita berbuat baik, kita beramal, tahu dari mana kita pasti diterima oleh Allah? Yang kita lakukan kebaikan, pasti nggak diterima oleh Allah. Pastilah kebaikan. Kata siapa? Barusan saya bilang. Iya. Yang husnuzan kita pada Allah. Kan berhusnuzan itu kan dari sisi kita. Taunya kita pasti diterima oleh Allah dari mana? Ya karena apa yang saya lakukan kebaikan, pasti Allah terima, Allah happy. Tapi kan gini ya, kan standar ihsanul amal itu kan dua tadi kan, niatnya benar karena Allah dan sesuai dengan tuntunan. Taruhlah sesuai dengan tuntunan. Sudah sesuai tuntunan. Taruhlah kemudian kita ini lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, karena yakin Allah. Full lillahi ta'ala. Nyumbang tangan kanan, tangan kiri diumpetin. Misal. Ya. Tapi sekali lagi, walaupun kita sudah beribadah seoptimal itu, yang bisa mengatakan, oke, amalanmu saya terima, itu siapa? Siapa? Ya nggak ada.
Ya Allah. Tapi kamu ya Allah, cuma artinya tapi kan gini, taunya nanti. Makanya maksud saya gini, ketika kita beramal, jenengan bisa enggak? Tambah lapar nih, Tat, agak berat soal pembahasannya. Makanya sekarang tanya, kalau kita beramal, bisa nggak jenengan mengatakan begini, amalan saya ini pasti diterima oleh Allah? Jujur itu yang sering saya lakukan. Pasti diterima oleh Allah. Pasti diterima oleh Allah. Pasti diterima oleh Pasti Allah. Yakin? Yakin. 100%. Iya, maksud ya niat saya berharap 100%. Tapi jujur deh, honestly. Ada nggak ketakutan? Jujur ya. Ada nggak ketakutan amalan? Ada. Oke, ketakutan ada. Oke. Tapi paling tidak sebenarnya kan itu kan di atas 80%. Iya, tapi kan nggak 100%. Saya mau ambil minum dulu. Iya, ini dari tadi bukannya ngajak damai, ruwet ini. Makanya bentar sebelum ambil minum ya. Oke. Sebelum tambah ruwet. Karena sebelum tambah ruwet nanti kita tutup dulu. Oke. Sekarang gini. Bandingkan dua tadi. Faktanya kita tuh nggak bisa memastikan amalan kita tuh diterima oleh Allah. Waduh. Tapi kita hanya bisa pada tahap tadi berhusnuzon bahwa amalan kita berharap diterima oleh Allah. Okay. Tapi memastikan, mengkonfirmasi bisa enggak? Enggak bisa. Yang bisa mengkonfirmasi itu Allah. Makanya amalan soleh ini ketika kita lakukan, kita nggak tahu nih amalan soleh mana yang diterima oleh Allah. Oke. Ya kan? Yang kita tahu adalah insya Allah diterima semua. Tapi yang mengkonfirmasi kan Allah. Mungkin kita bisa hubungin yang lagi viral itu siapa tuh? yang bisa bicara SMS-an apa? Kacau. Kan begitu kan? Kan begitu. Kita ngelakukan ini. Ya kan? Makanya asumsi kita adalah kita tidak boleh merasa cukup dengan amal soleh. Oke, setuju. Iya kan? Karena kita tidak tahu amalan soleh kita yang mana yang diterima oleh Allah. Betul. Tapi kita berhusnuzon bahwa kita insya Allah amalan kita ini diterima. Dengan cara apa? Ikhtiarnya benar karena dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi dan sesuai niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah. Tapi yang ngeri itu kan di maksiat. Maksiat itu kita lakukan. Loh. Maksiat itu nggak apa-apa sih, nanti kan jangan dengar di rekaman. Enggak, saya nggak ikut. Maksiat itu kita lakukan pasti dosanya. Iya enggak? Saya tutup kuping tapi baca bibirnya sama aja. Iya sih. Iya kan? Tapi kalau hilaf kan nggak apa-apa. Hilaf. Tapi masa hilaf berkali-kali? Ya namanya hilaf loh. Ya hilaf kalau berkali-kali bukan hilaf, namanya ya sengaja. Tapi maksud saya mungkin dari pembahasan ini, kalau kita mau bikin resolusi berikutnya adalah jangan, memang Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi jangan bersengaja bermaksiat dengan pikiran bahwa suatu saat Allah akan mengampuni. Kenapa? Karena bisa jadi kita tidak ada sempat waktu untuk minta ampunan, atau yang kedua Allah nggak mengampuni. Karena yang bisa mengampuni itu hanya Allah. Satu kesalahan atau satu perbuatan kita yang tidak diampuni Allah, mudah-mudahan saya tidak salah ya, itu apa, syirik ya, menyekutukan Allah, itu Allah marah besar tuh, itu tidak diampuni ya, kayaknya itu satu itu. Terus kedua apa ya, durhaka ya pada orang tua ya, dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar ya, durhaka pada orang tua. Nah, tapi kalau kita udah minta maaf sama orang tua sudah ridho, insya Allah ridhonya orang tua tuh ridhonya Allah gitu ya? Apa kebalik ya? Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Oh, ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Ya, berarti kalau orang tua sudah ngampuni, ya insya Allah Allah juga ridho gitu ya kira-kira. Nah, kita insya Allah mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tidak sampai menyekutukan Allah. Kan seperti itu. Kita mati dalam kondisi husnul khotimah insya Allah kan itu. Ya berarti kalau yang lain-lainnya gitu, yang khilaf-khilaf itu kan insya Allah adalah excuse. Betul. Gitu. Dan kita mungkin banyak dosa itu kan, kalau dosa itu kalau dari diri sendiri itu gampang mentobatinya. Kita misalnya lupa rakaat sholat tinggal sujud sahwi. Kita lupa sholat, kita tinggal mengqadha sholat. Kita mohon maaf mungkin sempat mencuri atau akad ada yang tidak benar, ya kita tinggal menghentikan itu. Kalau itu dari diri pribadi. Tapi ada yang kedua kan, dan yang ketiga. Yang kedua itu adalah dosa kita karena kesalahan kita pada orang lain. Interaksi kita dengan orang dan dia nggak ridho dengan yang kita lakukan. Kita pernah mungkin mengejek, menyakiti dia. Atau mungkin yang tadi kan kita sering singgung-singgung tuh masalah jomblo. Oh iya. Yang mau nikah gitu. Siapa tahu dia nggak ridho. Oh iya. Abis ini kita minta ridhonya supaya nggak dosa. Ridho masih aman ya. Mas, maaf ya Mas ya. Ridho aja di rumah. Ridho berarti. Iya, sudah senyum. Maaf ya Mas ya. Insya Allah nggak diulangi lagi. Iya. Jadi cuma bercanda. Iya. Kalau sekarang nggak diulangi.
nanti season kedua. Nah, jadi sebagai mungkin penutup ya. Jadi dosa itu pertama karena kesalahan diri kita pribadi ya gampang ditaubatinya. Kita tinggal taubat. Tapi yang kedua ini agak repot. Dosa karena kesalahan pada orang lain. Cara mentaubatinya gimana? Ya kita harus minta ridho kan kepada orang lain. Betul. Cuman yang jadi masalah kan kadang gini, Ji. Ada orang itu yang dia nggak seneng dengan apa yang kita lakukan. Gua nggak ridho. Tapi dia nggak bilang. Dia cuman bilangnya begini. Tunggu pembalasan di akhirat. Waduh, berat itu. Kan repot tuh. Nggak bilang dia. Dan banyak loh orang kayak gini. Makanya kadang-kadang saya tuh, ini siapa yang pernah saya sakitin ya? Iya. Kalau dia bilang tuh enak. Aku nggak suka dengan caramu guyonanmu kayak ngono itu. Entah guyonan, mungkin ketika kita mimpin perusahaan dia karyawan kita dia nggak ridho dengan cara kita. Kita bisa minta maaf. Kan begitu. Tapi nek batin. Ya, tapi kalau batin nggak ngomong sih. Aduh. Terus dia bilang, sekarepmu engkau tunggu enang herat. Lu. Dapat tuh. Iya. Yang ketiga tuh lebih ngeri lagi dan sering dilupakan tuh apa? Dosa karena kesalahan orang lain. Orang lain yang melakukan kesalahan tapi kita berdosa. Lah kok iso Tat? Nanti kita bahas. Waduh. Nah itu aja lah. Kasihan Mas Yuka. Mas Yuka kan ada agenda lagi habis podcast. Iya. Berarti closing statementnya apa? Closing statementnya adalah apapun resolusi kita, yang penting kita pastikan resolusi itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Anda boleh pakai pendekatan apapun, tapi yang menjadi indikator selalu yang hadis Nabi tadi. Tahun besok harus lebih baik daripada tahun sekarang. Hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari besoknya harus lebih baik daripada hari ini, supaya kita jadi orang yang beruntung. Masya Allah. Amin. Jangan sampai celaka yang dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin. Bahkan sama saja kan kita rugi. Berarti harus lebih baik. Maka apapun yang kita resolusikan, apapun yang kita inginkan tahun depan, pastikan itu membuat kita menjadi orang yang lebih banyak taat kepada Allah. Iya. Dan jangan lupa, tidak ada ibadah ataupun tuntunan yang diajarkan Rasulullah dalam rangka menutup tahun Masehi. Iya. Pokoknya kalau mau beribadah harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Jangan ibadah dulu baru nyari dalilnya. Nggak boleh. Waspadalah. Di setiap langsung ditutup kan? Baik, itu obrolan kita. Semoga ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Sebenarnya kalau nasihat-nasihat begini nih, nasihat itu kembali kepada yang ngomong ya. Kan kalau nunjuk orang, atau nunjuknya kalau tunjuk kan ini ya, nunjuknya begini, begini, kayak orang Jawa. Kan tadi menasihati orang. Jenengan ini ya. Jenengan kan begitu. Satunya ke orang, satunya ke orang, empatnya kan ke kita. Jadi nasihat tadi itu ya kembali ke yang menyampaikan. Saya dan kita berdua. Kalau bagi enggak tadi banyakan situ yang nyampein, jadi hati-hati loh. Kembali ke saya kan begitu. Makanya yang repot kan begitu. Nah, jadi begini nih, 4 ke sini kan begitu. Ya, kalau ke pemirsa semua ya 8 ke kita. 2 ke mereka. Semoga berkah dan bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam obrolan-obrolan kita. Teman-teman kalau misalnya ada request topik atau ada request teman-teman yang bisa diajak ngobrol yang menurut jenengan teman-teman itu menarik untuk kita kulik dan ada inspirasi di sana, ada kebaikan di sana, bolehlah nanti hubungin admin kita Mas Yuka ya. Nanti atau ketik di kolom komentar. Atau di kolom komentar juga boleh. Nanti silahkan kita bisa ajak ngobrol. Ya model obrolannya kayak tadi lah. Kita mengulik karena kita yakin bahwa setiap orang itu ada hal yang bisa dibagikan dan itu insya Allah bisa bermanfaat bagi yang lain. Amin insya Allah. Demikian kawan-kawan sepemikiran di channel kami. Di channel kita semua sepemikiran, di setiap pemikiran ada cerita. Ada cerita. Terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.